warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Az-Zahra dan di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam tentang pembaharuan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh Islam yang tersohor di abad modern. Ia dikenal sebagai seorang reformer yang menggaungkan pembaharuan pemikiran rasional lewat karya misteriusnya yaitu Risalah Al-Tauhid. Selain itu, ia juga seorang aktivis penggerak yang selalu memompa semangat nasionalisme Arab. Syekh Muhammad Abduh berkeinginan untuk membongkar tembok kejumudan dengan membuka lebar-lebar pintu ijtihad dalam rangka mengorkestrasi ajaran teologi Islam sehingga sesuai dengan perkembangan zaman modern. Sebelum kelahirannya, kedua orang tua Abduh sering berpindah tempat tinggal. Bahkan dalam jangka 1 tahun, mereka bisa berpindah kediaman berkali-kali. Hal ini disebabkan karena penguasa-penguasa pada akhir masa pemerintahan Muhammad Ali mengumpulkan pajak dari penduduk desa secara masif. Akibatnya banyak petani-petani selalu pindah tempat untuk menghindari beratnya beban pajak yang diwajibkan pemerintah terhadap mereka. Sejak belia, sosok Abduh muda sudah diajari tulis-menulis oleh kedua orang tuanya. Ia mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 12 tahun. Ketika berumur 13 tahun, Abduh dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Bagi masyarakat Mesir, masjid ini kedudukannya dianggap nomor 2 setelah Universitas Al-Azhar dari segi pembelajaran Al-Quran dan hafalan. Muhammad Abduh meninggalkan banyak karya tulis yang sebagian besar berupa artikel-artikel di surat kabar dan majalah. Ada beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Durus min Al-Quran, Risalah Al-Tauhid, Hashisha Al-Ashar, Al-Dawani, Li Al-Aqaid Al-Adudiyah, Al-Islam wa Al-Nashrinayah, Ma'a Al-Ilmi, Al-Madaniyah, Tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma, dan Tafsir Al-Manar yang diselesaikan oleh muridnya yaitu Muhammad Rashid Rida. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh. Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya keracunan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang kritis ini. Ia berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam ini adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Pertama, pembaruan Abduh dalam masalah ijtihad. Kedua, pembaruan Abduh dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Ketiga, pembaruan Abduh dalam bidang keluarga dan wanita. Dan keempat, pendapat Abduh tentang poligami. Pembaruan Abduh dalam masalah ijtihad. Faham Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran Islam terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu ibadah dan muamalah yang diambil dan ditonjolkan oleh Abduh. Ia melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum tanpa terperinci, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Abduh dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Seperti dikutip Fazlur Rahman, Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam. Sunnatul yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunnatul adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu juga berasal dari Allah. Jadi, karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan yang modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Dengan penuh semangat, Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Pembaharuan Abduh dalam bidang keluarga dan wanita.
Menurut Abduh, blok bangunan terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka masyarakat akan ambruk. Abduh berkata, sesungguhnya umat terdiri rumah-rumah atau unit-unit keluarga. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Barang siapa yang tidak memiliki keluarga, maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang memiliki hak kebebasan beraktivitas, perasaan, dan akal yang sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, berarti menciptakan generasi budak. Abduh tentang poligami. Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Berikut ini adalah argumentasi Abduh dalam memprotes poligami. Jika seorang wanita dapat dimiliki oleh semua pria dan semua wanita boleh jadi pasangan setiap pria, maka api kecemburuan akan berkobar di hati manusia dan masing-masing akan berupaya membela keinginannya. Ini akan menyebabkan pertumpahan darah. Wanita pada sifatnya tak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya dan tak mampu melindungi dirinya dari bahaya, khususnya ketika sedang hamil dan melahirkan. Kalau pria tak menyadari tanggung jawab membelanya dan hak-haknya, maka dia dan keturunannya akan mendapat bahaya. Pria muslim baru akan terdorong untuk bekerja keras agar menjadi pemerhati tanggungannya yang baik. Kalau tak ada istri dan anak, dia tidak akan mendapat masa depan. Jika seseorang benar-benar memahami betapa sulitnya berlaku sama, maka dia akan sadar bahwa mustahil untuk beristri lebih dari satu.